Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Pagi, sehat Bu. Alhamdulillah. Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Ketua, silakan untuk memimpin doanya. Oke Bu, siap Bu. Duduk siap. Kita berdoa. Mulai. Selesai. Terima kasih Mas Ferry sudah memimpin doanya. Untuk semangat kalian, nanti apabila Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab dengan 3 kali. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Pagi. Semoga kalian di masa pandemi ini kalian tetap semangat di rumah. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Oke. Pada minggu lalu kita belajar tentang Petaminda. Masih ingat? Ada yang ingat Petaminda itu apa? Masih Bu. Oke, gimana ya? Petaminda adalah diagram yang digunakan siswa untuk meringkas materi Bu. Oke, terima kasih. Pada pertemuan hari ini nanti tanggal 9 Oktober 2020 kita mulai tadi jam 8.40. Nanti kita akhiri 30 menit setelah itu. Ibu akan share sebuah materi dulu. Untuk simulasi komunikasi di kita kali ini, kita akan belajar tentang pengolahan kata. Nanti kita ada 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama yaitu tentang paragraf. Pada pertemuan ini, kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita pretest dulu ya. Biar Ibu tahu kemampuan kalian di mana. Di pas pelajaran SMP, ini ada seorang mbak-mbak lagi menulis di papan tulis. Papan tulisnya warnanya hitam. Banyak sudah tentang menulis tentang paragraf. Kira-kira masih ingat ya pas pelajaran SMP paragraf itu apa? Kumpulan kata-kata Bu. Terima kasih Mas Adi. Jadi paragraf itu sebenarnya paling gampang kumpulan sebuah kalimat yang membentuk suatu ide atau gugusan. Kita nanti akan belajar jenis paragraf. Paragraf yang pertama yaitu paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang memuat gambaran atau perincian suatu objek secara mendetail. Di sini Ibu gambarkan sebuah pantai. Nah, karena Ibu suka pantai, Ibu gambarkan sebuah pantai. Oke, Ibu akan memberi contoh sebuah paragraf deskriptif. Di Yogyakarta banyak pariwisata yang terkenal adalah pantai. Pantai yang paling disukai adalah Pantai Parangtritis. Pantai ini terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pantai ini terletak 27 km dari pusat kota. Apabila kita menuju Pantai Parangtritis, kita bisa melihat kanan kiri itu banyak tebingnya. Kemudian apabila kita masuk ke dalam, kita melihat ombak yang begitu besar. Kita bisa mendengar gemuruh ombaknya, kita bisa melihat pasir pantainya yang abu-abu. Ada yang bisa beri contohnya? Saya Bu. Oke, bagaimana Mbak? Ya, produk herbal menurut brand badan ini sangat ampuh, harganya murah dan dijamin halal karena semua terdiri dari ramuan herbal. Kayak iklan gitu nggak sih Bu? Iya, kayak iklan. Pas Mantap. kalian kerjanya jadi sales gitu Mbak. Ibu ulang lagi, ada 5 jenis paragraf. Ini sudah selesai Ibu menerangkan. Ada yang belum paham? Saya nanya Bu. Ya. Ya, perbedaan paragraf argumentasi dengan eksposisi apa nggih Bu? Oke, perbedaannya adalah nanti tahapan yang harus dikerjakan.
nanti kalian buka Google Classroom, setelah itu membuka bahan ajar ya, untuk mencari informasi yang harus kalian diskusikan, atau boleh mencari dari informasi internet. Kemudian buka LKPD, kemudian berdiskusi di 3.3.3. Setelah selesai, kalian langsung formatif aja. Jadi nanti habis formatif, kalian bisa masuk ke sini. Oke, nanti share untuk PowerPoint-nya selesai. Akan share Ibu lihatkan untuk LKPD-nya. Jadi LKPD-nya ini tentang tes paragraf, nanti ada nama kelompok dan anggotanya. Kemudian ada judul kegiatannya, mengevaluasi jenis kegiatannya, diskusi lewat Google Classroom. Ibu lihatkan untuk Google Classroom-nya. Masih terlihat ya? Masih, Bu. Oke, masih tetap semangat ya. Tadi pretest sudah. Ini pretest sudah kalian laksanakan. Kemudian ini bahan ajarnya. Kalian bisa download di sini, ada downloadnya ini bisa di-download. Kemudian LKPD-nya juga bisa di-download untuk melihat bagaimana. Tetapi di LKPD ini juga di sini sudah Ibu tuliskan. Soalnya di sini sudah ada. Tidak ya, diulangi lagi ya. Habis diskusi, menjawab diskusinya ini, setelah itu langsung formatif ya. Silakan langsung kalian berdiskusi. Nanti kita masuk ke Google Classroom ini tepat jam 9:10. Sudah, Bu, sudah saya kerjakan. Oke. Terima kasih Mas Adi sudah mengerjakan. Mas Adi langsung ke formatif. Bu. Ya, yang lain ditunggu. Terima kasih Mbak Eni, Mbak Rini, Mas Angga, Mbak Rima, dan Mas Ferry sudah mengerjakan formatifnya. Bu, mau lihat nilai yang formatif dong? Formatif, oke. Ini Mbak. Alhamdulillah untuk berdiskusi sudah selesai semua. Terima kasih semuanya sudah melakukan diskusi. Ini ada 2 orang yang belum nih. Untuk Mas Sigi dan Mas Waransia. Semoga nanti dapat sinyal untuk bisa mengerjakan diskusi. Anu males, Bu. Oh males, aduh Jan. Karena di rumah ya. Ya, Bu, sinyalnya gelap-gelap. Kita akan bahas dulu di formatif. Kemudian yang keempat, berdasarkan jenis cerita, paragraf narasi digolongkan ke dalam bentuk paragraf. Narasi ekspositori dan paragraf suggestif. 7% juga, 70. Oke. Ya, alhamdulillah sudah dikerjakan. Kasih aplaus untuk kita semua. Ada yang menyimpulkan paragraf tersebut? Saya, Bu. Mas Ari, monggo. Oke. Pertama paragraf deskriptif, Bu. Paragraf deskriptif yaitu jenis paragraf yang merincikan suatu objek secara mendetail. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa membantu Ibu? Saya, Bu. Oke, gimana Mbak Rima? Ya, ciri-ciri paragraf naratif. Itu ada unsur perbuatan, terus berikutnya ada unsur waktu, ada unsur sudut pandang. Oke, terima kasih Mbak Rima atas kesimpulan untuk diskusi hari ini. Alhamdulillah kita berjalan dengan lancar ya. Hari ini kita belajar tentang 5 paragraf, paragraf deskriptif, naratif, persuasi, kemudian eksposisi. Sampai sini masih paham? Atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah semua paham. Paham, Bu. Oke, sebelum kita akhirin pembelajaran hari ini, silakan Mas Ferry sebagai ketua untuk memimpin doa dahulu. Oke, Bu. Yuk, sebelum kita berakhir pembelajaran, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Berdoa. Amin. Mulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Mas Ferry. Sebelum kita akhiri, kita
kasih dulu. Yel, semangat pagi. Pagi. Terima kasih. See you next time.